Kita akan bicara tentang cinta karena ternyata di dunia ini yang paling membahagiakan tuh mencintai dan dicintai. In English, may I speak in English? Boleh saya baca bahasa Inggris? Tolong terjemahkan Mas. Saya sama Mas Arif itu pernah kursus bahasa Inggris. Pinter beliau tapi the essence of happiness is loving and being loved. Ini kalau kita bicara tentang cinta antar manusia aja menyenangkan, Bu. Bahkan Bang Roma mengatakan hidup tanpa cinta bagai taman tanpa cinta itu bagai taman tanpa bunga. Kita akan bicara tentang cinta Allah. Siapakah orang yang dicintai oleh Allah? Apakah kamu, atau kamu? Kira-kira siapa? Kita akan bicara tentang Allah cinta kepada umatnya yang modelnya seperti apa sih? Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu pengen tahu nggak? Apakah kita itu dicintai oleh Allah atau enggak? Pengen tahu atau enggak, Bu? Pengen tahu? Pengen tahu aja atau pengen tahu banget? Oh ya. Ada beberapa ayat yang akan saya sampaikan. Siapa yang dicintai oleh Allah? Mudah-mudahan kita semua termasuk nanti, Bu. Tapi kita saya lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita jenengan termasuk, Bu. Yang pertama, siapa yang dicintai oleh Allah? Yang pertama adalah orang yang bertakwa. Siapa, Bu? Lagu B? Lagu C? Pintar semua. Ini dari TK mana? TK Astagfirullahaladzim. Itu mau bintang raksasa. Jadi mari kita baca bareng-bareng surat Ali Imran ayat 76. Ali Imran ayat 76. Innallaha yuhibbul muttaqin, dan sungguh Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi siapa yang dicintai oleh Allah menurut surat Ali Imran ayat 76, yaitu orang-orang yang bertakwa. Dan apakah kita termasuk orang yang bertakwa yang layak dicintai oleh Allah? Kita akan baca di ayat-ayat yang lain. Ciri-cirinya orang yang bertakwa itu seperti apa? Surat Al-Baqarah ayat 195, Ali Imran ayat 134, Ali Imran ayat 148. Jadi Al-Baqarah ayat 195, Ali Imran 134, Ali Imran ayat 148. Orang yang bertakwa adalah innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta, tandanya orang yang bertakwa. Yang pertama adalah muhsin, semangat berbuat baik. Muhsin itu orang yang suka berbuat baik, walaupun sendirian. Berbuat baik tidak hanya saat dilihat orang lain, bahkan saat sendiri dia juga berbuat baik. Ini yang pertama, orang yang bertakwa itu punya semangat untuk berbuat baik kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apapun. Semangat berbuat baik dimanapun, walaupun hanya dengan lesan, Bu. Lesan ini nek salah, yo tadi perbuatan elek. Apakah panjenengan layak menjadi orang yang bertakwa dengan ciri yang pertama? Insya Allah, kalau dengarkan sedaya layak. Jadi yang kedua ini adalah orang yang bisa berbuat adil. Jadi orang yang bertakwa itu bisa adil. Kalau punya anak lebih dari satu ya, nek siji tukok sepatu, siji tukok sepatu. Nek ukurannya aku tuh bodoh. Al-Hujurat ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innallaha yuhibbul muqsitin. Wa innallaha yuhibbul muqsitin. Surat Al-Hujurat ayat 9. Sungguh Allah mencintai orang yang berlaku adil. Termasuk ini, Bu, cara Allah pernah memberikan contoh. Kalau dalam satu majelis, dalam satu perkumpulan ada 3 orang. Orang itu loh, Bu, sing diajak omong mengseiki wae. Ada A, B, C. B di tengah, A di kiri, E di kiri,
B di C di tangan. Iki sing B iki sing dijak omong meng cewek, enggak boleh. Kalau ada 3 orang, kita tidak boleh mengajak omong dua-dua ini tanpa mengajak yang ketiga. Jadi kalau ada 3 orang itu termasuk ini ciri atau akhlak dalam kita bersikap adil. Kita bepergian bertiga, semobil bertiga gitu. Orang itu sing iki dijak omongan terus sing iki denenge wae. Ben ku ben rak-rasan rak dhewe. Enggak boleh, Bu. Harus nek iki dijak ngomong ya diajak ngomong. Termasuk ketika di rumah ada tamu itu 2, sing iki dijak terus diomong terus iki ora. Enggak boleh, Bu. Ini ternyata ini ada adabnya. Ming masalah ngomong we ono adabe. Jadi termasuk ibu-ibu misalnya nanti ada bapak ibu anaknya lang sebelah didengke wae. Oh didengke wae, dolan HP dhewe kok. Oh ya wis. Anak-anak kan dolan HP dhewe to, Pak. Ibu-ibu gitu ngeten. Sok ditinggal putrane dolan HP dhewe. Rasanya gimana, Bu? Sakitnya di mana, Bu? Jadi jenengan wis ngumpul-ngumpul ke putrane lebaran wis digaweke panganan dolanan HP dhewe. Wah niku wis nanti ada tulisan, Bu, yang mainan HP harap dimatikan. Jadi ora kabeh dipateni. Jadi kan kalau punya anak juga harus adil, Bu. Ada anak itu yang pinter, ada yang enggak begitu pinter, ada yang enggak pinter. Anak itu berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya tanpa syarat. Monggo yang punya putra itu banyak, monggo adil, Bu. Semua sayangi walaupun nggak begitu pinter tetap di. Belum pasti sing lebih pinter itu lebih sukses loh, Bu. Nggih mboten, Bu. Coba kalau kita reuni SMA itu, apakah anak yang pinter di kelas pasti paling sukses? Belum pasti. Bisa berbakti kepada orang tuanya. Itu yang kedua. Sudah 2 syarat ini sudah jam 9 kurang. Ini pengajian sampai jam 12 ya? Ya masih ada 9, 10, 11. Masih ada 3 jam lagi. Ya, alhamdulillah. Aku ditantang. Yang ketiga, orang yang bertakwa itu kalau terlanjur salah, Bu. Apakah orang yang bertakwa itu selalu benar? Kadang-kadang juga salah. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nek orang yang bertakwa itu ketika salah, dia tepat-tepat bertobat, cepat-cepat memperbaiki diri. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Mengakui dia salah, Bu. Sing paling nyebai kuwi wong salah ora ngaku salah. Suwe-suwe sapa wonge sing betah tak tandur pari jebol tukule. Itu orang yang tidak bertakwa itu salah ning ora ngaku salah. Nek wong salah ijeh ngaku salah, itu namanya masih bertakwa, Bu. Kemudian dia memperbaiki diri, namanya bertaubat. Kok berbuat salah niku ora kelado-lado apa meneh membenarkan diri. Kalau dalam bahasa ilmiahnya itu namanya, Bu, rasionalisasi. Apa, Bu? Kok ngene-ngene itu? Ya iki saya kan ngene-ngene. Gawe alasan-alasan murah-murah. Jadi rasionalisasi iki nek cara adik iki golek alasan ben ketoke bener. Itu namanya rasionalisasi. Banyak orang itu wis konangan salah niku sok golek-golek alasan ben ketoke bener. Itu kalau itu Allah nggak suka. Tapi kalau kita, oh iya aku salah ya, aku ngaku salah, berarti terus memperbaiki diri. Ini Allah Maha Penerima Taubat itu, innahu kana tawwaba. Allah itu Maha Penerima Taubat. Yang terakhir, orang yang bertakwa itu adalah orang yang bersabar. Allah ngendika, wallahu yuhibbus sabirin. Allah itu mencintai orang yang bersabar. Ketika kita mendapatkan rezeki yang berlimpah juga harus bersabar. Orang apa-apa tuku. Jadi kalau kita membeli itu bukan karena keinginan, tapi karena kebutuhan. Bersabar tidak hanya ketika dalam kesempitan, Bu. Ketika kita dalam rezeki yang lapang pun bersabar. Orang waton, orang wong dodol dituku. Sabar ketika rezeki kita sedikit, itu iya.
Ciri orang yang bersabar itu ketika dia orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah atau mendapatkan kesenangan, siapa yang disebut pertama kali, Pak? Kalau yang disebut pertama kali Allah, itu sabar. Kita sedang kekurangan, kita nyebut nama Allah. Ketika kita berkecukupan pun yang kita sebut Allah, alhamdulillah, ini rezeki dari Allah. Allah itu mencintai orang yang bertakwa. Ciri orang yang pertama Bu, semangat berbuat baik. Dalam bahasa Arabnya muhsin. Yang kedua, orang yang bertakwa itu berlaku adil. Adil yang paling dekat dengan anak kita, Bu. Yang ketiga, orang yang bertakwa itu kalau salah dia bertaubat. Paling enggak membaca istighfar. Yang terakhir, orang yang bertakwa itu adalah orang yang bersabar baik dalam rezeki yang lapang maupun rezeki yang sempit. Yang orang ciri yang bersabar yaitu apapun yang kita sebut adalah nama Allah. Kalau Allah mencintai hambanya, cirinya apa? Lain kali akan saya sampaikan, nek diundang lagi. Ada, Allah itu mencintai hambanya gini. Ada, salah satunya mengabulkan doa. Dan masih banyak yang lain akan saya sampaikan di episode yang akan datang. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.